Shalom, terima kasih sekali lagi untuk semua yang sudah bisa hadir di tempat ini, di ibadah Zoom Faithful ini. Saya minta tolong untuk Yani, CFI, Ibu Susi yang baru juga hadir hari ini, untuk mohon dinyalakan semua videonya. Untuk kita boleh saling di sini saling mengenal ya, saling mengenal juga saling belajar firman satu sama lain. Saya minta tolong Bu Yani, CFI juga Bu Susi yang hari ini baru hadir, tolong dinyalakan semua videonya. Kita sama-sama belajar firman, kita sama-sama saling mengenal. Karena di tempat ini kita sama-sama saudara seiman yang Tuhan pertemukan di PD Faithful ini. Sekali lagi terima kasih. Ayo, saya bersyukur hari ini boleh ketemu lagi dengan saudara-saudara di tempat ini. Kita langsung ya. Hari ini yang apa yang ingin Tuhan pesankan untuk kita di tempat ini, ibadah Zoom Faithful hari ini, kita langsung buka di 1 Tesalonika 4 ayat 1 sampai 12. 1 Tesalonika 4 ayat 1 sampai 12. Ya. Ini yang Tuhan mau pesankan buat kita di tempat ini. Saya akan langsung baca ya. Nasihat supaya hidup kudus. Akhirnya saudara-saudara, kami minta dan nasihatkan kamu dalam Tuhan Yesus. Kamu telah mendengar dari kami bagaimana kamu harus hidup supaya berkenan kepada Tuhan. Hal itu memang telah kamu turuti, tetapi baiklah kamu melakukannya lebih bersungguh-sungguh lagi. Kamu tahu juga petunjuk-petunjuk mana yang telah kami berikan kepadamu atas nama Tuhan Yesus. Karena inilah kehendak Allah, pengudusanmu, supaya kamu menjauhi percabulan, supaya kamu masing-masing mengambil seorang perempuan menjadi istrimu sendiri dan hidup di dalam pengudusan dan penghormatan. Bukan di dalam keinginan hawa nafsu, seperti yang dibuat oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah. Dan supaya di dalam hal-hal ini, orang jangan memperlakukan saudaranya dengan tidak baik atau memperdayakan, karena Tuhan adalah pembalas dari semua ini. Seperti yang telah kami katakan dan tegaskan dahulu kepadamu. Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Karena itu, siapa yang menolak ini bukanlah menolak manusia, melainkan menolak Allah yang telah memberikan juga Roh-Nya yang kudus kepada kamu. Tentang kasih persaudaraan tak perlu dituliskan kepadamu, karena kamu sendiri telah belajar kasih mengasihi dari Allah. Hal itu kamu lakukan juga terhadap semua saudara di seluruh wilayah Makedonia, tetapi kami menasihati kamu, saudara-saudara, supaya kamu lebih bersungguh-sungguh lagi melakukannya. Dan anggaplah sebagai suatu kehormatan untuk hidup tenang, untuk mengurus persoalan-persoalan sendiri, dan bekerja dengan tangan, seperti yang telah kami pesankan kepadamu, sehingga kamu hidup sebagai orang-orang yang sopan di mata orang luar dan tidak bergantung kepada mereka. Puji nama Tuhan. Sekali lagi, firman yang Tuhan sampaikan hari ini, nasihat supaya hidup kudus. Sebelum kita masuk lebih lagi apa yang Tuhan ingin sampaikan buat kita di tempat ini, saya akan kupas dulu. Nasihat supaya hidup kudus. Apa hidup kudus itu? Kudus ini berarti murni ya. Kudus ini berarti murni. Jadi hidup kudus, hidup yang terpisah dari segala suatu bentuk dosa dan mempersembahkan hidup hanya bagi Tuhan, karena tubuh kita adalah bait Tuhan. Jadi hidup kudus, hidup yang terpisah dari segala bentuk dosa dan mempersembahkan hidup hanya bagi kita, bagi hidup hanya bagi Tuhan, karena tubuh kita ini adalah bait suci. Ya, hidup kudus, hidup yang terpisah dari segala bentuk dosa dan mempersembahkan hidup kita bagi Tuhan, karena tubuh kita adalah bait suci.
Kenapa kok saya katakan bait suci? Kita langsung buka ayatnya di 1 Korintus 3 ayat 16. 1 Korintus 3 ayat 16. 1 Korintus 3 ayat 16. Dikatakan, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu. Ya. Kenapa kok kita harus hidup kudus? Karena di dalam hidup kita, di dalam diri kita ini baitnya Tuhan. Bait Tuhan ini di dalam tubuh kita ini ada bait Tuhan. Bait Tuhan ini adalah sesuatu yang kudus, yang tinggal di dalam tubuh kita. Bait Tuhan ini juga berbicara tempat kudus di mana hadirat Tuhan akan hadir di dalamnya. Untuk itu kita harus memelihara tubuh kita agar selalu bersih dan terbebas dari segala bentuk kenajisan dan kecemaran yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tubuh kita berbicara bait sucinya Tuhan. Apa itu bait suci? Bait suci merupakan suatu tempat kudus di mana hadirat Tuhan akan hadir di dalamnya. Untuk itu, kita harus memelihara tubuh kita agar selalu bersih dan terbebas dari segala bentuk kenajisan dan kecemaran yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kenapa kok Tuhan minta ini terhadap kehidupan kita? Karena seringkali kita manusia ini punya keinginan daging. Seringkali kita manusia ini punya kehendak bebas. Karena Tuhan tidak menciptakan kita seperti robot. Kalau robot hanya terima perintah. Tapi kita ini manusia yang diciptakan seturut segambar Tuhan. Maka kita punya kebebasan untuk memilih apa yang kita pandang baik hari-hari ini. Tetapi terkadang dalam kehidupan kita, pilihan kita ini pilihan yang mengandung keinginan daging. Banyak sekali kehidupan yang tidak kudus. Misalnya, kita seringkali berbohong. Berbohong ini bukan berbohong yang besar. Berbohong ini berbohong kecil. Misalnya, kita lagi janjian sama seseorang. Kita sering nih janjian sama seorang. Kita ditelepon, sudah sampai mana? Sudah sampai di lampu merah. Misalnya seperti itu. Atau sampai di jalan rumah saya mungkin ya. Kenjeran, kayak gitu. Tetapi kita masih ada di rumah. Ini namanya bohong kecil. Bisa juga kekudusan ini juga yang Tuhan ingatkan buat kita, kalau kita mau lihat di 1 Tesalonika ini, hidup menjauhi percabulan. Ini khusus mungkin buat kita di tempat ini juga yang sedang tidak bersama istri atau yang bersama istri seringkali. Atau suami atau istri melanggar nilai-nilai pernikahan. Kenapa kok saya katakan melanggar nilai-nilai pernikahan? Kalau kita sudah menikah dengan seseorang atau punya satu ikatan perjanjian di hadapan Tuhan, di altar kudusnya Tuhan, jadi saat kita menikah berkomitmen dengan seorang, kita harus menjaga diri kita sebagaimana kita tidak melangkah keluar dari relnya pernikahan itu. Karena hari-hari ini banyak sekali yang iblis kerjakan. Yang pertama kali yang iblis hancurkan adalah keluarga, pernikahan. Kenapa? Kalau pernikahan seseorang digoncang, pasti setelah itu keuangan, setelah itu anak-anak, dan keluarga pasti hancur. Kekudusan hari ini Tuhan yang mau sampaikan, siapapun kita di hadapan Tuhan hari ini, mulai hari ini kita harus belajar menjaga kekudusan. Kalau hari ini kita seorang suami, tempatkanlah dirimu sebagai imam yang benar di hadapan istrimu. Baik, buruk, istrimu adalah istri masa mudamu yang sudah kau pilih, bahkan kau sudah mengikat janji di depan altar Tuhan. Begitu juga dengan istri. Jadikanlah dirimu ini pendamping, penolong suamimu,
Apapun hari ini keadaan suamimu, mau mencukupi kamu, tidak mencukupi kamu dalam setiap hal, keuangan tetap kamu harus menghormati, dan kamu tidak boleh, istri tidak boleh keluar dari jalur pernikahan ini. Kalau suami istri keluar dengan jalur pernikahan, bagaimana Tuhan mau mendatangkan berkat untuk kita? Kekudusan ini berbicara hubungan suami istri yang saat ini juga Tuhan mau pulihkan. Kekudusan ini berbicara juga menanggalkan manusia lama kita. Seringkali kita ini seorang Kristen juga menjadi batu sandungan untuk orang sekitar kita. Kalau di luaran kita jadi seorang pahlawan, tapi dalam keluarga sendiri kita jadi seorang iblis hari ini. Kalau untuk orang luar kita pasang badan untuk sanggup menolong. Kalau teman pinjam uang, nggak bayar, kita nggak jadi masalah. Tapi kalau saudara pinjam uang, nggak bayar, langsung maki-maki. Ini yang terjadi saat ini. Begitu juga di dalam pelayanan. Banyak sekali, kenapa kok saya katakan, banyak juga di dalam pelayanan. Banyak orang yang di dalam pelayanan ini yang nggak berhati tulus, yang juga sikut-sikutan. Saat itu bilang firman, tapi nanti di belakang langsung bergosip ria, membicarakan kekurangan teman pelayanannya. Bukan ini saudara-saudara yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Kita ini sebagai umat pilihan, kita sebagai Kristen yang luar biasa, kita harus menjaga kekudusan. Kekudusan berbicara apa? Tingkah laku kita. Hati kita, pikiran kita, tingkah laku harus seturut segambar dengan apa yang kita sembah hari ini. Siapa? Tuhan Yesus. Pikiran kita harus sama, pikiran yang kudus. Seringkali kita ini kalau pergi, kalau teman perempuan ya, kali ya kalau sudah punya istri, kalau kita pergi nih, pergi sama teman perempuan semua banyak, kita sering nih bilang, lelaki itu tampan sekali, seperti apa dan apa. Sebetulnya bagi kita yang sudah terikat pernikahan, tidak pantas untuk bicara itu. Tapi ini seringkali terjadi. Begitu juga suami-suami. Kalau sudah ketemu temannya, apa yang digosipkan perempuan, bahkan mungkin ada yang hari ini kirim WA dengan, maaf, mungkin dengan situs-situs yang tidak pantas. Ingatlah saudara-saudara, saya dan saudara di tempat ini juga punya anak. Kita tidak mau loh, anak-anak kita juga mengalami apa yang kita alami hari ini. Maka hari ini saya cuma mau katakan, hiduplah kudus. Hiduplah seterus segambar dengan penciptamu. Kalau kita tidak kudus, bagaimana kita bisa berjumpa dengan Tuhan? Karena Tuhan itu Tuhan yang kudus yang kita sembah. Ayo, hari ini, bagaimana Tuhan mau pulihkan keadaan rumah tanggamu? Bagaimana Tuhan mau pulihkan keuanganmu kalau kekudusan tidak ada dalam kehidupanmu? Ini yang saya mau katakan. Bagaimana caranya supaya kita ini bagaimana caranya supaya kita selalu kudus? Ada caranya. Hidup yang selalu dipimpin oleh Roh Kudus. Setiap hari dengan pimpinan Roh Kudus kita memperoleh kekuatan untuk meninggalkan manusia daging kita. Kekudusan dan kemurnian hidup kita akan bisa dicapai bila kita mengandalkan kekuatan sendiri, saudara-saudara. Dan semua itu harus bergantung pada kekuatan Tuhan dan Roh Kudus. Ini yang saya ingin sampaikan. Oke, langsung kita masuk poinnya. Bagaimana kita mempunyai kehidupan kudus bersama Tuhan. Kenapa kok saya katakan bagaimana kita mempunyai kehidupan yang kudus bersama Tuhan? Kenapa kok saya kasih pertanyaan itu? Karena gini, kalau kita tidak mempunyai kehidupan kudus bersama Tuhan, kita nggak mungkin bisa hidup dalam kekudusan. Karena saat kita menyembah Tuhan Yesus, saat kita punya keintiman, di poin 1 ini ya, saat kita punya keintiman bersama Tuhan, saat kita tahu perintah Tuhan, saat kita datang sama Tuhan, ingat, saat kita menyembah Tuhan yang hidup, saat kita sembah Tuhan yang hidup, sudah seharusnya dan sepastinya, dan pasti, kekudusan Tuhan itu tersalurkan buat kehidupan kita. Karena kita punya apa? Keintiman bersama Tuhan.
Segala sesuatu yang Tuhan punya, Tuhan yang kita sembah ini, segala yang Tuhan punya, itu impartasi terhadap kehidupan kita. Karena apa? Karena kita ini manusia ciptaan Tuhan, makhluk yang paling tinggi. Paling mulia, kita diberikan otoritas untuk menguasai bumi. Maka apa yang Tuhan punya, kita juga punya. Asal satu, kita punya keintiman bersama Tuhan. Kalau kita tidak punya keintiman, jam-jam keintiman bersama Tuhan, bagaimana Tuhan mau mengimpartasikan kekudusan Tuhan buat kita hari ini? Kekudusan ini penting sekali, saudara-saudara, dalam kehidupan kita, saat kita juga punya hubungan intim dengan Tuhan. Semua itu nol. Kalau kita tidak punya kekudusan, tapi kita katakan hari ini, saya baca firman, saya melakukan pelayanan, bahkan saya kemana-mana pelayanan, saya mengibarkan bendera penginjilan. Tapi kalau saudara tidak punya keintiman bersama Tuhan, bahkan yang namanya kekudusan ya, terutama kekudusan bersama Tuhan, itu semuanya nol. Kenapa saya katakan nol? Karena Tuhan yang kita sembah ini adalah Tuhan yang kudus. Kalau saudara sembah Tuhan yang kudus, maka kita juga harus kudus. Jangan hari ini kita merasa bangga. Kita yang punya jam pelayanan. Mungkin pelayanan kemana-mana, dipakai hamba Tuhan siapa kemana. Gereja pakai kita sebagai WL. Mungkin hari ini sebagai ketua komsel atau apapun. Ingat, kalau saudara tidak punya kekudusan itu sama dengan nol. Begitu juga dengan saya. Karena itu tidak ada artinya. Yang dilihat Tuhan itu kekudusan. Karena Tuhan yang kudus. Tuhan yang kita sembah ini Tuhan yang kudus, saudara-saudara. Tuhan juga mau kita ini juga jadi umat pilihan yang kudus hari ini. Poin kedua, yang langsung saya bagikan. Jagailah pergaulan kita. Di 1 Korintus 15, ayat 33. Janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Kenapa kok firman dikatakan janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Karena seringkali dalih kita ya, kita punya dalih apa? Kita mau bilang apa? Wah, saya mau menyelamatkan teman saya. Teman saya ini narkoba. Teman saya ini pencuri. Teman saya ini punya dosa besar. Mungkin teman perempuan saya ini melakukan sesuatu yang luar biasa di luar dosa besar. Tapi apa yang terjadi? Saat kita tidak punya keintiman dengan Tuhan, maka kita juga sama. Akhirnya apa? Terseret dengan pergaulan yang buruk. Terjerumus, bahkan merusak kebiasaan yang baik buat kita. Karena hari ini manusia cenderung tidak bisa menolak keinginan daging. Kekudusan ini penting sekali, saudara-saudara. Buat kita semua di tempat ini. Siapapun kita, siapapun Anda, siapapun saya, kita butuh kekudusan ini. Carilah pergaulan yang membangun. Kenapa kalau saya pergaulan? Karena pergaulan yang membangun ini, pergaulan yang menguatkan saudara di dalam menghadapi masalah. Seperti komunitas rohani yang saling membangun, bahkan menyemangati kita saat kita menghadapi masalah. Bukan komunitas rohani loh ya. Saat kita ngomong, kita cerita, ternyata orang yang kita ceritai ternyata di belakang membicarakan keburukan yang orang yang bercerita ini. Jadi komunitas rohani ini harus benar-benar bisa membawa orang itu mengenal Tuhan, bahkan membawa orang itu berkemenangan. Inilah komunitas rohani. Hanya jangan bilang di depan komunitas rohani, tapi di belakang seperti ibu-ibu yang suka bergosip. Hari ini kan seperti itu. Apa yang lagi tren, itu yang kita bicarakan. Yang tren apa hari ini? Keburukan orang, itu yang kita bicarakan hari ini. Ayo saudara-saudara, menjaga pergaulan kita, cari komunitas rohani yang membangun buat kita hari ini. Hati-hati dalam setiap pergaulan kita. Hati-hati dalam setiap pergaulan kita, ini juga kita harus menjaga pergaulan kita. Mungkin kita sekarang sudah rumah tangga, kita harus juga menjaga pasangan kita. Mengingatkan pasangan kita kalau temannya juga melebihi batas. Di mana mungkin hari-hari ini
teman-teman dari pasangan kita nih ada yang kelewatan dalam berkata-kata atau yang tidak sepantasnya, kita harus menjaga itu. Ya, poin ketiga yang langsung akan saya bagikan, lahir baru, menanggalkan manusia lama. Efesus 4 ayat 22 sampai 24. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaan oleh nafsu yang menyesatkan, supaya kamu diperbarui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang diciptakan menurut kehendak Allah dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Nah, banyak sekali loh ayat di Alkitab ini yang bilang kekudusan. Bukan hanya di 1 Tesalonika ini aja, ayat 41 sampai 12. Tapi semua firman Tuhan bilang kekudusan. Ayo, hari ini saya cuma mau katakan, kita semua sudah terima baptisan. Tapi kalau hari ini kita tidak menanggalkan manusia lama kita, itu sama dengan bohong. Berarti bukan manusia yang lahir baru. Hari ini bukan satu kebetulan firman Tuhan yang mau sampaikan, kehidupan yang kudus. Karena Tuhan mau bawa saudara bersama saya masuk pada penggenapan janji Tuhan. Kenapa kok saya katakan itu? Saudara-saudara, kekudusan ini juga syarat mengantar kita melihat mujizat, melihat pemulihan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Kekudusan ini juga jembatan mengantar kita melihat pekerjaan Tuhan yang besar. Tanpa kekudusan, kita tidak bisa melihat apa yang namanya janji Tuhan, apa yang namanya pemulihan. Nanti mungkin ada di tempat ini, mungkin saudara-saudara sekalian, mungkin bicara, loh saya lagi dinubuat sama hamba Tuhan, bakal terima janji Tuhan, persiapkan buli-bulimu. Itu janji Tuhan, kok saya nggak terima hari ini? Saya cuma mau katakan, sebelum saudara mengatakan itu, atau saudara berbicara itu, ayo kita semua koreksi untuk diri kita. Apakah sudah adakah kekudusan dalam kehidupan kita? Karena kekudusan ini yang terutama mengantar kita melihat mujizat. Ya, saya akan keluar dulu, setelah itu kita akan masuk kembali dan kita langsung sambung doa. Kita akan sambung sedikit terus sambung doa. Saya akan keluar dulu ya. Pemulihan untuk suaminya. Ada yang butuh pemulihan bersama anaknya. Tapi kalau pikiran kita tidak pernah kudus, hati kita tidak pernah kudus, tingkah laku kita juga tidak pernah kudus, perkataan kita terus gimana? Gimana kita mau terima janji Tuhan? Perkataan kita perkataan yang tidak baik, yang mengeluarkan perkataan yang selalu tidak baik, bahkan menyumpai, bahkan mengeluarkan perkataan kutuk. Bagaimana kita ini bisa terima janji Tuhan? Pikiran yang nggak baik, yang memikirkan hal yang nggak baik, maaf ya, mungkin yang bagi yang laki-laki, mungkin juga yang perempuan, mungkin ada mungkin pornografi. Bagaimana Tuhan mau menepati janjinya? Sehebat apa kita semua di tempat ini, kita mau pelayanan di gereja, kita mau pelayanan di mimbar, kita WL, kita menginjili seseorang untuk terima Tuhan Yesus. Tetapi satu yang kurang dalam kehidupan kita, kekudusan. Kekudusan ini masalah yang sensitif, saudara-saudara. Kenapa saya katakan sensitif? Karena kekudusan ini yang tahu hanya kita sama Tuhan. Orang lain tidak pernah tahu. Apa kita hari ini ngomong sama orang lain, bahwa kita punya hubungan ini, tidak ada yang tahu. Kekudusan ini masalah sensitif, yang tahu hanya Tuhan sama kita. Tapi ingatlah, saat kita datang, saat kita pulang, semua telanjang. Apa artinya? Di hadapan Tuhan, semua terbuka, tidak ada yang tertutup. Ayo, kekudusan ini harus kita laksanakan. Kekudusan ini harus kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tanpa kekudusan kita tidak bisa melihat Tuhan yang kudus. Ini kalau tidak bisa melihat Tuhan yang kudus berarti biasa ya buat kita. Tapi kalau saya katakan kekudusan ini jembatan kita menerima janji Tuhan, jembatan kita menerima pemulihan terjadi dalam keluarga kita. Bagaimana saudara-saudara?
Ini hikmat yang Tuhan berikan buat saya tadi saat saya baca firman. Tanpa kekudusan, janji Tuhan tidak bisa terjadi atas kehidupan kita. Kekudusan perlu, karena Tuhan yang kita sembah, Alkitab katakan berapa kali, Tuhan yang kita sembah ini Tuhan yang kudus. Nah kalau kita tidak kudus gimana? Datang sama Tuhan yang kudus. Kalau saudara ingin melihat janji Tuhan, lakukan kekudusan ini. Kalau saudara ingin melihat pemulihan terjadi, lakukan kekudusan ini. Ayo, ingat saudara-saudara, kekudusan akan mengantar kita pada kemenangan sebenarnya. Kekudusan akan mengantar kita apa yang namanya mujizat setiap hari. Tanpa kekudusan kita tidak bisa. Saya percaya kita di tempat ini adalah umat pilihan Tuhan. Saya percaya Tuhan punya janji di depan. Mungkin hari ini, saat ini kita sudah melakukan yang namanya iman percaya. Kita sudah melakukan banyak hal yang Tuhan sudah perintahkan. Mungkin melalui PD Faithful ini, Zoom ini tiap minggu perintahnya ganti-ganti buat kita. Kita sudah lakukan itu semua. Tapi hari ini Tuhan cuma mau katakan satu buat kita tempat ini semua. Kekudusan. Ayo, hari ini kita tidak perlu bikin sesuatu yang gimana, tetap datang sama Tuhan, akui semuanya, mulailah hidup kudus. Datang sama Tuhan, bawa hati. Tanggalkan manusia lamamu. Ayo, datang sama Tuhan, bikin komitmen baru, mulailah hidup kudus. Tanpa kekudusan, kita tidak bisa terima janji Tuhan. Ayo, ini aja sih firman yang saya mau sampaikan. Langsung kita doa firman ya. Setelah itu langsung Bapak Theo sambung untuk pujiannya. Yuk. Terima kasih Tuhan. Kami percaya untuk setiap kebenaran firman-Mu ini. Tuhan Yesus, kami mau hidup kudus hari ini. Kami mau tanggalkan manusia lama kami. Bahkan kami mau lebih mengasihi Engkau. Kami percaya Tuhan, ada janji di depan yang mau Kau genapi buat kehidupan kami. Kami tahu Tuhan, walaupun kami berjalan dengan susah untuk menanggalkan manusia lama kami, tapi kami percaya saat kami bersama-Mu, kami punya kekuatan Tuhan. Saat kami dalam keintiman bersama-Mu, Kau akan impartasikan kekudusan-Mu untuk kami. Dan kami percaya Tuhan, Kau tidak membiarkan kami menunggu hari ini setiap janji-janji-Mu. Bahkan Kau bukan Tuhan yang berlale-lale untuk menepati janji-Mu. Bahkan saat ini Kau mau menepati janji-Mu. Bahkan saat kami betul-betul hidup dalam relmu, dalam kekudusan yang sudah Kau berikan buat kami. Terima kasih untuk setiap kebenaran firman-Mu. Dan kebenaran firman-Mu ini boleh menjadi kekuatan buat kami. Dan biar kebenaran firman-Mu ini Kau taruh dalam loh hati kami yang paling dalam Tuhan. Dan kami percaya akan kembali sia-sia. Semua akan kami lakukan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin.